Kali ini kita akan coba menggunakan salah satu aplikasi pengunci file atau penyimpan data password dalam jumlah yang banyak. Jadi ini sangat bagus sekali untuk Anda yang malas mengingat password. Jadi Anda bisa menggunakan bantuan dari aplikasi ini. Jadi kita bisa menyimpan banyak password dalam satu aplikasi. Dan ini sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak akun di aplikasi yang berbeda-beda. Dan tentu saja kita tidak boleh membuat satu password untuk banyak aplikasi dengan password yang sama. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan ya antar aplikasi supaya tidak disalahgunakan orang. Nah, bagusnya ketika kita malas mengingat hal yang seperti itu, kita bisa memanfaatkan aplikasi Kipas ini. Pertama, Anda bisa download dulu di Play Store, namanya Kipas Droid. Kebetulan saya sudah memiliki. Anda yang belum punya, silakan diinstal dulu. Kita buka dulu Kipas Droidnya. Nah, pada tahap ini kita akan diminta untuk membuat database tempat penyimpanan file-file password Anda nantinya. Dan di sini kita bisa beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya data password. Saya akan buat di sini data password. Nah, kalau sudah create di sini. Kita akan diminta untuk memasukkan password file atau password untuk mengenkripsi dari si database yang akan kita buat ini. Saya input aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan oke. Nah, pada tahap ini database tempat penyimpanan password Anda sudah muncul. Ini bisa dilihat di bagian sini. Dan klik saja untuk membukanya. Kalau untuk melihat detail tempat database ini disimpan, Anda bisa perhatikan di bagian sini, file, storage, kemudian directory emulate, /0/datapassword.kdbx. Kita akan coba buka. Klik saja di database itu. Kita input passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Anda kalau misalnya kurang yakin password itu salah, Anda bisa cek list di sini, checkbox ini cek. Nah, ini akan menampilkan password. Kalau sudah Anda yakin, ini bisa di uncheck, kemudian oke. Nah, ini Anda sudah berada di dalam database yang barusan Anda buat. Nah, di sini kita bisa menyimpan password yang akan Anda gunakan. Nah, pertama di sini kita bisa buatkan dulu grup, misalnya memiliki banyak password. Misalnya katakanlah di sini internet. Nah, di sini kita bisa ganti juga ikonnya supaya memudahkan Anda. Misalnya ini ikonnya nomor 1 ini. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul grup. Nah, di dalam grup ini baru nanti kita tambahkan data-data password. Kita buka dulu grup ini. Nah, di sini kita sudah berada di dalam grup internet. Nah, di dalam sini kita buat entry-nya atau filenya. Klik entry. Namanya apa? Misalnya data Facebook, misalnya seperti itu. Ketik aja di sini Facebook, username-nya apa, kan biasanya Facebook email, kita kasih aja di sini email kita apa. Misalnya sebagai contoh @gmail.com. Nah, ini kemudian URL-nya www.facebook.com. Kalau misalnya Anda kesulitan dalam menulis URL, Anda copy aja. Nah, passwordnya apa? Nah, passwordnya
Kalau Anda sudah buat, Anda bisa ketikkan di sini, atau kalau Anda belum membuatnya, Anda bisa generate otomatis di sini. Kita coba fitur generate di sini. Nah, di sini kita bisa generate password sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membutuhkan panjang password 6 atau 12, 8, kita bisa pilih aja di sini. Misalnya panjang passwordnya 12. Klik generate, otomatis password ini akan dibuat otomatis. Misalnya ada permintaan karakter atau space, spesial, underline, minus, Anda bisa pilih di bagian bawah sini. Ini ada spesial. Coba kita tes generate. Nah, kan sudah muncul karakter. Kalau misalnya Anda rasa, oh password ini sudah bagus buat saya. Kalau sudah bagus, klik accept. Nah, otomatis password ini akan tersimpan di sini. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa show pass. Nah, kalau misalnya Anda tidak mau melihat lagi, tinggal di hide aja. Kalau sudah, save. Nah, satu password sudah berhasil kita buat. Kalau Anda mau nambah password lagi, Anda bisa tambahkan di sini lagi, di entry lagi, misalnya Instagram gitu ya. Instagram. Username apa? Instagram. Misalnya username Instagram Anda gitu. URL-nya udah pasti www.instagram.com. Passwordnya seperti biasa, kita coba aja generate yang ini karena ini kita anggap kita belum memiliki password. Generate aja, accept. Nah, di sini udah masuk. Kita save lagi. Nah, berarti sudah ada 2 file password yang sudah tersimpan di database yang kita buat itu. Kalau misalnya kita rasa, oh ini sudah cukup, kita bisa close. Kalau misalnya nanti kita mau nambah lagi, bisa nambah. Ini bisa kita back sekali. Kalau misalnya ada password apalagi ya, misalnya e-banking, Anda bisa tambahkan lagi di sini grupnya banking. Banknya kita ganti aja dengan Brankas. Mana Brankas? Nah, Brankas kita pilih mana dia Brankas ini. Misalnya ini aja deh. Ini ya. Nah, di dalam banking ini Anda bisa tambah lagi di sini entry-nya. Misalnya BRI gitu ya, password dari BRI, BRI-ku. URL-nya ya Anda cek URL dari BRI. Dan passwordnya disesuaikan, kemudian save. Nah, otomatis satu file BRI sudah tertambah di dalam grup banking. Kalau misalnya mau nambah lagi, Anda tinggal tambah aja di bagian sini. Kalau misalnya mau keluar, back aja, back. Nah, back sekali lagi, otomatis Anda sudah keluar. Nah, kita sudah berhasil membuat database data password. Di sini ketika kita keluar aplikasi ini, otomatis akan menghapus sesi dari database itu. Nah, ketika kita mau buka lagi database itu, kita perlu memasukkan passwordnya kembali. Kalau misalnya passwordnya salah, dia tidak bakalan mau masuk ke file database yang sudah kita buat. Kalau misalnya benar, dia langsung mau membuka file itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi keperluan apa lagi yang mau kita simpan di database ini. Nah, kita bisa tambahkan lebih banyak lagi. Dan file ini semakin banyak data password yang kita simpan, dia akan semakin besar ukurannya juga. Tetapi tidak sebesar kita menyimpan video, karena itu kan dalam bentuk teks. Begitulah cara penggunaan aplikasi KeePass Droid. Semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.